Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas mengenai pengkhianatan amanah dalam jabatan melalui analisis kasus korupsi Pertamina dari perspektif Islam. Perkenalkan, nama saya Firda Maya Sofa dengan NIM akhir 024 absen 15. Jadi di slide pertama adalah latar belakang. Seperti yang kita ketahui, kasus korupsi masih menjadi salah satu masalah besar di Indonesia. Hampir setiap tahun muncul kasus korupsi yang melibatkan pejabat atau pihak yang memiliki kewenangan tertentu. Salah satu kasus yang menjadi perhatian masyarakat adalah kasus korupsi di Pertamina. Kasus ini menarik perhatian publik karena nilai kerugian negara yang sangat besar dan melibatkan banyak pihak. Dalam Islam, jabatan bukanlah suatu hak istimewa, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, ketika jabatan digunakan untuk kepentingan pribadi, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang telah diberikan. Selanjutnya ada studi kasus. Jadi kasus yang saya bahas ini adalah dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di Pertamina. Kasus ini terjadi dalam rentang waktu sekitar tahun 2018 hingga 2023 dan melibatkan sejumlah pihak, baik dari internal Pertamina maupun pihak swasta. Dalam kasus ini, terdapat dugaan penyalahgunaan wewenang, manipulasi dalam pengelolaan minyak, serta berbagai praktik yang merugikan negara. Akibat dari tindakan tersebut, negara mengalami kerugian yang sangat besar, sehingga kasus ini menjadi salah satu kasus korupsi yang banyak mendapat perhatian dari masyarakat dan media. Selanjutnya ada konsep amanah. Sebelum membahas lebih jauh mengenai kasusnya, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan amanah. Secara umum, amanah adalah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dijaga dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Amanah tidak hanya berupa barang atau harta, tetapi juga berupa tugas, jabatan, dan kewenangan. Dalam Islam, amanah merupakan salah satu akhlak yang sangat penting. Setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas amanah yang diterimanya. Oleh karena itu, menjaga amanah merupakan bentuk ketaatan kepada Allah. Jika dikaitkan dengan jabatan, maka jabatan bukanlah sarana untuk mencari keuntungan pribadi. Jabatan adalah tanggung jawab yang harus dijalankan secara jujur, adil, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Ketika seseorang menggunakan jabatannya untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok, maka tindakan tersebut termasuk bentuk pengkhianatan terhadap amanah. Selanjutnya, ada dalil. Dalam Islam terdapat beberapa dalil yang menegaskan pentingnya menjaga amanah dan larangan melakukan korupsi. Yang pertama dalam Quran surat An-Nisa ayat 58. Allah memerintahkan agar amanah disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa setiap amanah harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan keadilan. Yang kedua dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 188. Jadi Allah melarang manusia mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Larangan ini mencakup segala bentuk kecurangan, manipulasi maupun korupsi. Selain itu, terdapat hadis yang menjelaskan bahwa seseorang yang telah diberikan jabatan dan menerima sesuatu di luar haknya termasuk melakukan ghulul atau korupsi. Nah, berdasarkan dalil tersebut, dapat dipahami bahwa korupsi itu merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam karena bertentangan dengan nilai amanah dan keadilan. Selanjutnya ada analisis studi kasus. Jika kita melihat kasus Pertamina, terdapat beberapa penyalahgunaan jabatan seperti dugaan manipulasi impor minyak, markup harga, penyalahgunaan wewenang, dan kerjasama ilegal yang menguntungkan pihak tertentu. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa jabatan yang seharusnya digunakan untuk melayani kepentingan masyarakat justru malah dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Nah, apabila dikaitkan dengan konsep amanah, maka kasus ini mencerminkan adanya pengkhianatan terhadap amanah yang telah diberikan. Para pemegang jabatan memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya negara dengan baik. Namun, amanah tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Selanjutnya ada dampak.
dampaknya tuh luas, baik bagi negara maupun masyarakat. Kalau bagi negara, korupsi menyebabkan kerugian keuangan yang besar dan dapat menghambat pembangunan. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara juga dapat menurun. Bagi masyarakat, korupsi dapat menimbulkan ketidakadilan sosial karena sumber daya yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat justru disalahgunakan oleh pihak tertentu. Dalam perspektif Islam, korupsi termasuk perbuatan haram dan merupakan bentuk kezaliman karena merugikan banyak orang. Oleh sebab itu, korupsi tidak hanya berdampak di dunia, tapi juga akan dibintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Selanjutnya ada solusi. Nah, solusinya ini korupsi dapat dicegah melalui penguatan sistem pengawasan, penegakan hukum yang adil, serta penanaman nilai amanah sejak dini. Dalam perspektif Islam, setiap individu harus menjadikan kejujuran dan tanggung jawab sebagai pedoman dalam menjalankan amanah. Generasi muda juga memiliki peran penting dalam membangun budaya integritas dengan menolak segala bentuk kecurangan dan membiasakan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kesimpulannya, kasus korupsi Pertamina menunjukkan bahwa penyalahgunaan jabatan merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan oleh negara dan masyarakat. Islam secara tegas melarang segala bentuk korupsi karena termasuk perbuatan yang haram dan merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, nilai amanah, kejujuran, dan integritas harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai upaya membangun masyarakat yang adil dan bebas dari korupsi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.